Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat jelajah desa, desa Pluit dan jelajah informasi. Jadi malam ini adalah mungkin malam terakhir bulan Ramadan. Nggak ada lagi ya. Jadi ini pasti. Oh sudah pasti. Ya ini diklarifikasi sama narasumber saya pada malam hari ini dengan Kiai kampung kita Pak Ustadz Tobari. Dan ini langsung to the point Pak Ustadz atau Pak Kiai kampung. Ini terkait dengan Lebaran Idul Fitri 2023. Jadi pemerintah sudah menyiarkan tadi secara resmi bahwa 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, satu Syawal ya, Lebaran. Akan tetapi ada beberapa kelompok atau umat Islam yang lebih dulu menjalankan Idul Fitri besok pada hari Jumat. Dan pertanyaan di kalangan masyarakat awam atau umum itu sering terjadi terkait dengan zakat fitrahnya seperti apa, konsekuensi dari adanya dua Lebaran atau yang merayakan Idul Fitri lebih awal dan merayakan Idul Fitri pada hari berikutnya, dan bagaimana cara menyikapi dengan adanya dua Lebaran, Pak Ustadz, monggo. Yang jelas terkait dengan intinya dua Lebaran, yang penting saling menghormati, saling menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Akan tapi ketika kita kembali dengan fitrah yang ada, maka berdasarkan sahabat Nabi datang pada atau sowan pada Kanjeng Nabi bagaimana mensikapi menentukan satu Ramadan dan satu Syawal, maka yang menjelaskan barang siapa yang melihat bukan wujudul hilal tapi ru'yatul hilal, maka berpuasalah. Dikuatkan dengan hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh 5 perawi, dan itu sudah benar-benar valid. Akan tetapi kita kembali dengan khilafiyah yang ada, ya harus bisa mensikapi yang menggunakan hitungan falakiyah yang disebut wujudul hilal bukan ru'yatul hilal, itu bisa dilaksanakan karena itu juga ilmu, bisa dilaksanakan untuk sendiri, tidak boleh untuk orang lain. Artinya apa? Ya ketika mereka berdasarkan hisab falakiyah untuk diri sendiri tidak boleh, apalagi menetapkan ikhbar pun tidak boleh. Alasannya? Ya karena yang punya wilayah ulil amri, pemerintah dalam hal ini. Ketika ulil amri menyatakan yang dianggap sah, menyatakan isbat, ya hanya ulil amri. Mohon maaf, PBNU saja yang konon katanya organisasi terbesar di dunia itu tidak berani isbat, punya hak wewenang hanya ikhbar. Ikhbar itu memberi kabar, memberi informasi kepada memberi pemerintah, informasi pada pemerintah, dan di situ berbagai macam golongan, berbagai macam organisasi, elemen masyarakat itu semua musyawarah. Bahkan saya merasa bangga ketika ada persatuan ru'yatul hilal dari 4 negara. Oh iya, ada termasuk Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia. Itu sudah kompak bahwa penentuan satu Syawal itu atau satu Syawal itu menggunakan dengan ru'yatul hilal. Lah kedudukan dari ilmu falak atau hisab itu bagaimana untuk sebagai tendensi penentuan satu Syawal atau satu Ramadan? Itu tadi yang sebagaimana yang
saya katakan sah-sah saja, dan selama itu menggunakan metode ilmiah, ya, akan tapi tidak bisa untuk membawa massa atau memberi informasi terhadap halayak umum. Jadi yang punya hak wewenang isbat ya ulil amri, dalam hal ini pemerintah, yang lain tidak bisa. Terus secara etis, secara etika, bagaimana caranya bagi kita yang mungkin merayakan Idul Fitri lebih awal atau menentukan satu Syawal jatah pada hari ini, apa yang harus dilakukan agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan umat ini? Ya kembali pada apa ya, mereka-mereka yang istilah yang menggunakan hisab harus bisa mensikapi bagaimana kita menghormati ya pemerintah kita yang konon katanya Indonesia itu negara yang walaupun bukan negara syar'i atau negara Islam, akan tapi penduduknya terpadat di dunia nomor 3 atau nomor berapa yang penduduknya mayoritas Islam ya. Itu setidaknya bisa menghormatilah keputusan itu. Nah, terkait tadi sebagaimana pernyataan Pak Ustadz, PBNU aja yang organisasinya terbesar di dunia itu hanya memberi informasi kepada pemerintah. Nah, ini nanti kaitannya dengan politik. Ya memang karena pemerintah diisi oleh orang-orang NU, jadi yaitu kembali nanti melebar jadi ke ranah politik dan kepentingan. Tetapi saya juga masih ingat terkait dengan penentuan saat itu 96 era Pak Harto. Saya sendiri mengalami saat itu PBNU mengumumkan bahwa Lebaran itu jatuh pada hari ini, padahal pemerintah mengumumkannya besok, karena pada waktu itu diyakini hilal sudah terbit otomatis. Untuk khusus warga NU itu Lebaran lebih awal. Tetapi saat itu kalangan orang NU tidak boleh mensiarkan atau menghabarkan bahwa Lebaran jatuh pada hari ini. Apakah itu sebagai bentuk etika kepada masyarakat umum yang lebarannya di kemudian hari? Jadi ini cross ke belakang ya. Iya, yang jelas ketika tidak apa ya membawa orang lain, artinya golongan lain ya, sah-sah saja, dan itu juga menggunakan kalau kembali pada orang NU ya sejak dulu menggunakan dua metode. Yang tidak menggunakan dua metode, maka ketika mereka mengatasnamakan NU berarti NU yang kultur, bukan NU yang struktur. Nah, kalau struktur ya jelas tetap sejak NU berdiri sampai sekarang ya tetap menggunakan dua metode. Kembali ke ya hisab, ya ru'yatul hilal. Hisab dengan dipastikan dengan ru'yatul hilal. Nah, kembali kepada masyarakat, karena tadi barusan juga ada teman nelpon saya, Pak, ya pribenge deri, ini membingungkan zakat fitrah kapan? Lah itu kan pertanyaan lah. Ini terkait zakat fitrah. Kapan dalam memberikan zakat fitrah? Nah, pertanyaannya itu seolah-olah zakat fitrah itu harus diberikan pada saat malam takbiran. Itu gimana atas pertanyaan masyarakat umum? Ini Lebaran hari ini apa besok? Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya ini fitrahnya kapan? Itu gimana sebenarnya? Duduk masalah dari penyerahan zakat bicara fitrah. Tentang fitrah itu awal Ramadan atau 1 Ramadan juga kita bisa umat Islam takjil, artinya mendahulukan fitrah. Nah, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Lah yang tidak boleh itu yang menyatakan Lebaran hari ini kemudian fitrahnya besok hari Sabtu. Nggak bolehnya haram apa gimana Pak Ustadz? Ya jelas haram. Ketika hari ini menyatakan Lebaran, akan tapi fitrahnya besok malam misalnya. Besok malam. Sebab apa? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa zakat fitrah harus dibagikan sebelum, paling awal dimulai
dimulai awal Syawal ya, kemudian diakhiri dengan dilakukannya sholat Id. Itu pemberian zakat fitrah. Kalau misalkan takjil 1 Ramadan harus boleh mengerjakan atau memberikan zakat fitrah, itu sah-sah saja hukum fikih. Iya. Jadi penyerahan zakat fitrah itu tidak harus menunggu malam takbiran. Lah terkait dengan orang yang lebarannya sekali hari ini, terus besoknya nggak sholat Idul Fitri, itu gimana? Apakah sholat Idul Fitri di lebaran yang kedua, tanda kutip ya, itu hukumnya haram juga? Karena zakat fitrah di lebaran yang kedua kan haram. Konsekuensi dari 2 lebaran ini Pak Ustadz terkait dengan sholat Idul Itu ada 2 pos ya. Kalau bicara tentang sholat Id itu hukumnya sunnah, sedangkan zakat itu hukumnya wajib. Nah, ketika yang menyatakan hari ini lebaran, Idnya besok, Kanjeng Nabi pun pernah terjadi seperti itu. 2 lebaran. Iya, terjadi seperti itu. Sebab apa? Ya itulah yang namanya, atau kita ketika kembali pada Ru'yatul Hilal. Nah, apalagi zaman dulu nggak ada istilah alat teropong dan lain sebagainya. Iya, jadi Mas, banyak kemungkinan hilal itu tidak nambah. Lah, pertanyaan kembali, boleh nggak sholat Id di lebaran yang kedua? Solusinya gimana? Ya otomatis boleh. Bolehnya? Boleh, yang mengkodoni. Oh, Kodo. Nah, bicara tentang kodo dan lain sebagainya nanti bisa memanjang, meluas, melebar karena karena mereka yang menyatakan bahwa nggak ada sholat kodo, sholat wajib saja nggak ada, katanya nggak ada sholat kodo, apalagi ini sholat sunnah. Oke, berarti ini mungkin di kalangan, kalau dibahas nanti melebar. Oh iya, masih terkait di kalangan madhab Syafi'i, kalangan ulama Syafi'iyah ya. Ya Pak Ustadz. Terus yang terakhir, tetap belum. tadi kan seterusnya. Terus yang terakhir, tetap kita dalam menyikapi pesan kepada masyarakat umum terkait hukum. Kadang kan mereka enggan bertanya kepada ahli agama yang tahu hukum-hukum agama. Ini bagaimana pesan kepada masyarakat agar ketika ada terjadi seperti ini, sebenarnya ini kan persoalan klasik bahwa perbedaan pendapat tentang penentuan 1 Syawal atau 1 Ramadan itu sering terjadi. Tapi generasi sekarang kan perlu mengetahui apa yang bisa disampaikan kepada umat Islam. Intinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya apa? Bertanyalah pada orang yang mengerti dalam bidangnya, dalam ahlinya, kalau kalian tidak mengerti. Ketika tidak mengerti, tidak bertanya, ya mereka butuh tapi tidak membutuhkan, dan itulah konsekuensi orang awam. Oh ya, ada yang lupa. Kalau takbiran kesunahannya ini yang lebaran sekarang kan mungkin takbiran. Lah yang lebarannya nggak hari ini, boleh takbiran nggak Pak Ustadz? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Boleh karena apalagi takbir Idul Fitri itu hanya 1 malam. Ya. Yang sunnah disiarkan itu hanya 1 malam, itu masuk maghrib sampai habisnya selesai sholat Id. Nah, kecuali Idul Adha. Nah, Idul Adha 3 hari. Oke, pemirsa Sobat Jelajah Informasi, dan di samping saya ada Pak Ustadz Salamun Ferry. Mustafa Salamun. Mas Eben dikonfirmasi. Lebarannya kapan Mas? Insya Allah hari Sabtu. Hari Sabtu, ikut pemerintah berarti ya. Oh, kalau jamaah di sekitar Hampean juga sama. Apa kemis kemarin? Ada yang sudah mendahului? Belum ada. Tetap konsisten ikut pemerintah ya sebagai. Oke, terima kasih. Barangkali ini bermanfaat buat warga Kluwut, dan kalau ada yang menonton di tempat-tempat lain barangkali bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi sarana informasi di channel ini. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mas Ferry. Mas Ade Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.